A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yustahabbu liman ra'a hilala Ramadan aw ghairihi ay yukabbira. Disunatkan bagi orang yang melihat akan anak bulan atau hilal di bulan Ramadan, yaitu pada malam pada menjelang bulan Ramadan, tanggal 1 Ramadan sebelum maghribnya, disunatkan bagi orang yang melihat akan hilal Ramadan atau ghairihi atau selainnya ayyukabbira, dia bertakbir. Kemudian wa ayyakula, dan bahwa mengucapkan ia doa. Apa doa yang dibacakannya? Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam. Ya Allah, hadirkanlah bulan kepada kami bil yumni dengan ketenangan, wal iman dan iman, wal salamati dan selamat, wal Islam dan Islam. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhan dan engkau Allah. Yaitu di dalam bulan hilal ini, bulan Ramadan, hadirkan atas kami bulan ini, bulan Ramadan, yaitu ada ketenangan di dalam jiwa kami dalam beribadah. Iman kami tetap, ya Allah, jangan sampai goyang. Dan selamatkan kami daripada segala penyakit dan mara bahaya, dan tetapkanlah Islam kami. Inilah doa yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang masuknya bulan Ramadan. Ya, ini hadisnya riwayat daripada Imam Tirmizi. Kemudian amalannya berikut apa lagi? Qala Imam Subuki, telah berkatalah Imam Subuki. Imam Subuki berkata, wa yustahabbu ayyaqra'a surat Tabarak, dan disunatkan bahwa membaca surat Tabarak, artinya surat Al-Muluk, li amrin warada fi dzalika, karena ada perintah yang mendatangkan akan demikian itu surat Tabarak. Wali annaha, dan bahwa sesungguhnya al-munjiyatu, surat kelepasan, surat yang pembebasan. Qala, telah berkatalah beliau Imam Subuki, wal hikmatu fi qiraatiha annaha 30 ayatan bi adadi ayami asy-syahri, dan bermula hikmah di dalam membacakan surat Al-Muluk Munjiyat, bahawa sesungguhnya annaha surat Al-Munjiyat, surat Muluk itu 30 ayatan, jumlahnya 30 ayat, bi'adadin 30 ayat dengan jumlahnya ayami syahri, pada hari bulan. Jadi sama artinya jumlah ayat surat Al-Baqarah sama seperti jumlah hari dalam satu bulan, yaitu 30 hari. Artinya fala'allahu, maka semoga yunjiyallahu al-abda, dibebaskan, dilepaskan oleh Allah akan seorang hamba, biqiraatiha, dengan sebab membaca surat Al-Muluk atau surat Al-Munjiyat, inda ru'yatil hilal, ketika melihat bulan, anak bulan Ramadan itu ya, ketika melihat hilal, maka semoga dia akan dilepaskan seorang hamba itu dengan sebab membacakan daripada surat Al-Munjiyat. Nah, ini amalan surat Al-Muluk pada menjelangnya. Wa yahfuzuhu jami'a ayyami syahri, dan dipeliharakan akan dia sekalian daripada hari-hari bulan itu kalau dia bacakan surat Al-Muluk. Bi barakati kulli ayatin, dengan berkat membaca tiap-tiap ayat di surat Al-Muluk. Nah, qala ulama, akan tetapi berkatalah ulama. Apa kata ulama? Yustahabbu qira'atuha kulla lailatin, dianjurkan membaca surat Al-Muluk, surat Al-Munjiyat kulla lailatin, setiap malam. Li'annaha tunji min adzabil qabri, karena sesungguhnya dengan surat daripada Munjiyat atau surat Al-Muluk, tunji min adzabil qabri, dibebaskan ya daripada azab kubur. Ini yang lebih baiknya ada tiap malam dibacakan surat daripada Al-Muluk. Demikian dibacakan dia bila dapat, yaitu doa dan surat Al-Muluk dihadir ketika melihat hilal bulan Ramadan. Demikian disebutkan di dalam kitab Ghaliyatul Mawa'idh. Wallahu alam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun, bermula ini satu faedah. Man mata wa alaihi salatun, barang siapa yang meninggal ia dan atasnya seorang itu salat, ya, barang siapa meninggal dan atasnya itu salat, artinya dia masih meninggalkan salat, fala qada'a wala fidyata, maka tidaklah ada qada baginya
dan tidak ada bayar fidyah baginya. Siapa saja yang meninggalkan dia solat dan solatnya itu masih ada utang dia solat, fala qada'a wala fidyata, maka tidak ada qada'nya dan tidak ada fidyah. Wa fi qaulin, dan sabit di dalam satu pendapat, ka jam'in mujtahidina, seperti kumpulan para mujtahid. Ada satu pendapat yang lain seperti kumpulan daripada orang-orang para mujtahid, annaha tuqda anhu li khabaril Bukhari wa ghairihi, bahwasannya ditunaikannya daripadanya seorang itu karena ada khabar hadis riwayat Imam Bukhari dan lainnya. Satu pendapat lain. Wa min thumma akhtarahu jam'an min a'immatina, dan daripadanya kemudian dipilihkan oleh sekalian daripada imam-imam kita, para imam-imam yang lain. Wa fa'ala bi Subki, dan telah mengerjakan dengan dia, qada tadi itu oleh Imam Subki, an ba'di aqaribihi, daripada sebagian kerabat-kerabatnya. Ternyata Imam Subki pernah melakukan ini, ya. Wa nukil Ibnu Burhan anil qadim, dan dinukil pula oleh Ibnu Burhan dari pendapat yang qadim. Ya. Ini menurut pendapat satu pendapat yang lain. Annahu yalzamul waliyu, bahwa sesungguhnya wajiblah bagi seorang wali, maksud daripada wali di sini adalah yaitu huna kullu qaribin lil mayyitin, artinya tiap-tiap yang dekat daripada si mayit. Wa illam yakun asiyan, sekalipun dia itu orang maksiat, wala warithan wala waliyan, dan bukan dia seorang waris dan bukan seorang wali harta, menurut pendapat yang kuat. Nah, yang annahu yalzamul waliyu, dan wajiblah bagi seorang wali, orang yang kerabat dekat tadi itu, in khalafa tirkahu, jikalau ia meninggalkan satu tirkah harta, ayyusalliya anhu, bahwasannya salatlah ia daripada utangnya itu. Nah, daripada seseorang tadi itu. Dan ini dilakukan oleh Imam Subki, karena beliau mengambil suatu pendapat yang lain, karena menyatakan bahwasannya ada pendapat daripada pendapat yang qadim, dan ini sepakat daripada mujtahid. Dilakukanlah oleh Imam Subki untuk kerabat-kerabatnya yang meninggalkan daripada solatnya. Nah, ini dia. Kasomi, demikian pula seperti puasa. Puasa pun begitu. Seperti puasa. Orang tua meninggalkan puasa, maka anak yang menggantikan puasa. Demikian juga puasa. Wa fi wajhin alaihi, dan satu pendapat yang lain atasnya, kathiruna, kebanyakan min ashabina, daripada sahabat-sahabat kami, annahu yat'amu an kulli salatin muddan, sebagian daripada pendapat ashab, bahwasannya memberikan ia daripada tiap-tiap solat itu satu mud. Nah, ini pendapat ashab. Kalau dia meninggalkan solat, kalau dia meninggalkan puasa, maka yaitu memberikan makan setiap solat itu satu mud. Zuhur satu mud, asar satu mud, maghrib satu mud. Kalau dia tinggalkan satu hari, itu satu mud. Wa qala al-Muhibb at-Tabari, dan berkatalah al-Muhibb at-Tabari, yasilu lil mayyiti kullu ibadatin, sampailah bagi mayit tiap-tiap ibadah, taf'ulu, yang dikerjakan, anhu, daripadanya. Kalau dikerjakan demikian, itu pahalanya sampai untuk si mayit, setiap ibadah yang dilakukannya. Wajibatun, apakah ibadah itu seorang wajib, au mandubatun, ataukah ibadah itu sunat, sampai pahalanya. Wa fi syarhil Mukhtar al-mu'allafihi, dan di dalam syarah Mukhtar bagi pengarangnya, madhabu al-sunnah, menurut pendapat madhab al-sunnah, anna lil insani, bahwa sesungguhnya bagi manusia, ayyaj'ala thawabu amalihi wa salatihi, bahwa menjadikan akan pahala amalnya, wa salatihi, dan salatnya, li ghairi, bagi selainnya amalan ini, wa yasiluhu, dan sampailah pahalanya. Inilah dia, yaitu hukum bagi orang yang meninggalkan salat. Maka berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan tidak wajib dia bayar fidyah, dia tidak wajib dia mengqadha. Tapi satu pendapat mengatakan ini pernah dilakukan oleh Imam Subki
dan merujuk kepada sebagian mujtahid dan juga Ibnu Sirin dan Ibnu Burhan dari pendapat yang qadim. Beliau mengatakan harapan beliau Imam Subki supaya Allah sampaikan pahala kepada si mayit. Demikian juga puasa. Kalau sholatlah diganti berarti puasa juga harus diganti, karena kiasannya daripada puasa ini tadi. Demikian dalam kitab I'anatul Talibin. Wallahu a'lam bissawab.